Sebuah pesan misterius membawaku ke hotel tempat Mas Reno berselingkuh. Namun saat pintu kamar 909 terbuka, sosok wanita di sana membuat seluruh amarahku mendadak lumpuh dan lidahku keluh seketika. Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa kehadirannya justru mengungkap rahasia gelap suamiku yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah perselingkuhan? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi itu, sinar matahari Jakarta yang terik menembus kaca jendela kantor lantai 15, tempat aku duduk dengan gelisah di tengah rapat mingguan yang terasa sangat membosankan. Aku mencoba fokus pada presentasi di depan, sesekali merapikan pashmina merah mudaku yang melilit rapi, memastikan tampilanku tetap sempurna meski pikiran melayang kemana-mana. Sebagai seorang istri yang baru 2 tahun menjalani biduk rumah tangga dengan Mas Reno, aku selalu berusaha tampil maksimal, mengenakan setelan turtleneck yang pas di badan dan celana high waist yang menonjolkan bentuk tubuhku dengan sopan namun tetap modis. Namun, entah mengapa, dadaku terasa sesak sejak pagi tadi, seolah ada firasat buruk yang sedang mengintai di balik tumpukan dokumen laporan keuangan yang harus segera ku selesaikan. Di tengah suara dengung proyektor dan gumaman suara bos yang menjelaskan target kuartal ketiga, ponsel yang kuletakkan di atas meja bergetar pendek, menandakan sebuah pesan masuk. Aku melirik sekilas, mengira itu hanya pesan dari grup arisan atau tawaran promo belanja, namun sebuah nomor tidak dikenal muncul di baris notifikasi dengan kalimat pembuka yang sangat provokatif. Jantungku berdegup 2 kali lebih kencang saat melihat pratinjau pesan yang tertulis, "Suamimu tidak sesetia yang kamu kira, Naila." Tanganku refleks meraih ponsel itu, mengabaikan tatapan beberapa rekan kerja yang merasa terganggu dengan gerakan tiba-tibaku yang terlihat sangat panik. Dengan jari yang mulai gemetar, aku membuka kunci layar ponsel dan membaca pesan lengkap yang dikirimkan oleh nomor anonim tersebut tanpa sisa sedikit pun. "Mas Reno sedang berada di Hotel Grand Melati sore ini. Masuklah ke kamar 909 jika kamu ingin melihat wajah asli pria yang kamu puja selama ini." Tulis pesan itu disertai sebuah foto yang membuat duniaku terasa berhenti berputar. Foto itu buram, namun aku sangat mengenali kemeja biru gelap dan potongan rambut undercut pria yang sedang berjalan masuk ke lobi hotel sambil merangkul pinggang seorang wanita. Air mataku mendadak menggenang di pelupuk mata, membuat pandanganku pada layar ponsel menjadi kabur dan buram seketika. Aku merasa oksigen di ruangan rapat ini mendadak hilang, membuatku harus menarik napas dalam-dalam agar tidak jatuh pingsan di hadapan rekan-rekan kerjaku. Mas Reno, pria yang selalu memujiku cantik, pria yang selalu mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja, benarkah dia sedang mengkhianatiku di tempat sekeji itu? Pikiranku langsung memutar kembali memori pagi tadi, saat dia pamit untuk bertemu klien penting di luar kantor dan memintaku untuk tidak menunggunya makan malam karena urusan pekerjaan yang menumpuk. Kebohongan yang tersusun begitu rapi itu kini mulai retak, menyisakan luka yang amat tajam dan menyakitkan di lubuk hatiku yang paling dalam. Tanpa memedulikan etika rapat yang masih berlangsung, aku langsung menutup laptopku dengan suara keras yang memecah keheningan ruangan dan menarik tas tanganku dengan terburu-buru. Aku berdiri dengan lutut yang terasa lemas, mengabaikan panggilan bos yang bertanya apakah aku baik-baik saja atau ingin pergi kemana di jam kerja seperti ini. "Maaf Pak, saya ada urusan keluarga yang sangat mendesak," seruku dengan suara parau sebelum berlari keluar dari ruangan rapat menuju lift. Sepanjang jalan menuju lift, aku terus menatap pantulan diriku di dinding kaca, bertanya-tanya apakah ada yang kurang dari penampilanku sehingga Mas Reno mencari wanita lain. Di dalam lift yang bergerak turun, aku mencoba menenangkan diri dan merapikan hijabku yang sedikit berantakan karena gerakan kasarku tadi, namun tanganku tetap tidak bisa berhenti gemetar.
Aku adalah wanita yang selalu menjaga diri, menjaga kehormatan suami, dan selalu memastikan rumah tangga kami penuh dengan kehangatan dan cinta yang tulus. Bagaimana mungkin pengkhianatan ini terjadi padaku, di saat aku merasa bahwa hubungan kami sedang berada di puncak kebahagiaan yang paling indah? Rasa panas mulai menjalar dari dadaku menuju wajah, sebuah campuran antara amarah yang meledak-ledak dan rasa sedih yang ingin membuatku berteriak sekencang-kencangnya di ruang sempit ini. Begitu pintu lift terbuka di lobi, aku langsung berlari menuju area parkir, mencari mobil putih kesayanganku dengan kunci yang hampir saja jatuh dari genggaman tanganku yang basah oleh keringat dingin. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintunya, dan terisak sejenak sambil memukul setir mobil dengan penuh rasa frustrasi yang memuncak. Pikiranku berkecamuk, membayangkan berbagai kemungkinan yang akan kutemui di kamar 909 hotel tersebut, mulai dari perdebatan hebat hingga perpisahan yang pahit. Namun, ada sebagian kecil dari diriku yang masih berharap bahwa ini semua hanyalah salah paham, atau sekadar fitnah dari orang yang iri pada kebahagiaan kami. Aku menyalakan mesin mobil dan menginjak gas dengan penuh emosi, keluar dari area parkir gedung kantorku menuju jalanan Jakarta yang mulai dipadati oleh kendaraan saat jam pulang kerja. Macetnya lalu lintas seolah tidak berpihak padaku, menambah rasa frustrasi yang sudah memenuhi setiap sudut pikiranku sejak membaca pesan misterius tersebut. Aku terus menatap jam di dashboard, menghitung setiap menit yang terbuang sia-sia di tengah kemacetan, sementara bayangan suamiku bersama wanita lain terus menari-nari dengan liar di kepala. Tanganku mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih, seiring dengan tekadku yang semakin bulat untuk membongkar kebenaran sore ini juga. Selama perjalanan yang terasa sangat lama itu, aku mencoba menelepon nomor Mas Reno berkali-kali, namun hanya suara operator yang menyambutku dengan dingin dan datar. Setiap kali panggilanku berakhir di kotak suara, rasa curigaku semakin menggunung dan membakar habis sisa-sisa kepercayaan yang masih aku miliki untuknya. Aku teringat bagaimana dia selalu beralasan sibuk belakangan ini, jarang menyentuhku, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Ternyata, semua tanda-tanda itu ada di depan mataku selama ini, namun aku terlalu buta karena terlalu mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwa. Akhirnya, bangunan Hotel Grand Melati yang megah mulai terlihat di kejauhan, berdiri kokoh seolah sedang menantangku untuk masuk dan menghadapi kenyataan yang paling pahit. Aku memarkirkan mobilku dengan asal di area parkir depan, turun dengan langkah yang cepat dan penuh amarah yang tertahan di balik wajah manisku. Hijab pinkku berkibar ditiup angin sore yang kencang, namun mataku hanya tertuju pada pintu masuk lobi yang besar itu, tempat segala jawaban atas keraguanku berada. Dengan napas yang memburu dan jantung yang berdegup kencang, aku melangkah masuk, siap untuk melabrak suamiku dan melihat siapa wanita yang telah berani merusak kebahagiaan rumah tanggaku. Aku melangkah melewati pintu putar lobi hotel dengan kepala yang terasa berdenyut kencang, berusaha menjaga keseimbangan di atas sepatu hak tinggiku yang biasanya membuatku merasa percaya diri. Suasana lobi yang mewah dengan pilar-pilar marmer dan wangi aromaterapi melati yang menenangkan justru terasa menyesakkan, seolah-olah setiap sudut ruangan ini sedang menertawakan kebodohanku. Aku sempat berhenti sejenak di depan cermin besar dekat area lift, melihat bayangan diriku sendiri. Seorang wanita muda yang tampak rapuh di balik pakaian stylish yang seharusnya menonjolkan kecantikanku. Wajahku yang biasanya imut dan penuh senyum kini tampak kaku, dengan mata yang memerah menahan tangis yang siap tumpah kapan saja jika aku kehilangan kendali. Di meja resepsionis, aku berdiri dengan tangan yang disembunyikan di balik tas tangan agar tidak terlihat gemetar oleh petugas yang sedang bertugas. Aku mencoba mengatur suara serendah mungkin, berpura-pura menjadi istri yang sedang memberi kejutan untuk suaminya yang sedang menginap di sini. "Permisi,
Suami saya Reno Ardiansyah. Apakah benar dia berada di kamar 909? Tanyaku dengan nada bicara yang aku usahakan tetap sopan dan tenang. Petugas itu tersenyum ramah, mengetikkan sesuatu di komputernya, dan mengangguk pelan, mengonfirmasi bahwa nama suamiku memang terdaftar di sana sejak 2 jam yang lalu. Jawaban singkat itu terasa seperti hantaman palu besar yang menghancurkan sisa-sisa harapanku bahwa pesan misterius tadi hanyalah sebuah kesalahan. Kakiku terasa dingin dan berat, namun amarah yang membara di dadaku memberiku kekuatan tambahan untuk melangkah menuju deretan lift di sudut ruangan. Aku masuk ke dalam kotak logam itu sendirian, menekan angka 9 dengan ujung jari yang terasa beku, sementara bayangan Mas Reno sedang tertawa bersama wanita lain terus menghantui pikiranku. Di dalam lift yang bergerak sunyi, aku bertanya-tanya, apa yang dilakukan wanita itu sampai bisa membuat suamiku berpaling dari rumah yang kami bangun dengan penuh janji suci? Saat pintu lift terbuka di lantai 9, aku disambut oleh lorong yang panjang dengan pencahayaan yang temaram, menciptakan suasana yang intim sekaligus mencekam bagi hatiku yang hancur. Aku berjalan perlahan di atas karpet tebal yang meredam suara langkah kakiku, seolah-olah aku adalah seorang detektif yang sedang menuju tempat kejadian perkara paling tragis dalam hidupku. Mataku menyisir setiap nomor kamar yang tertera di pintu kayu berwarna gelap, mencari angka 909 yang kini terasa seperti angka sial bagiku. Aku sempat berpapasan dengan seorang petugas hotel yang membawa nampan berisi makanan, dan aku hanya bisa menunduk untuk menyembunyikan wajahku yang mulai berurai air mata. Tiba-tiba, aku mencium sesuatu yang sangat kukenali, aroma parfum pria yang sangat khas, parfum yang selalu aku belikan untuk Mas Reno setiap kali dia merayakan ulang tahunnya. Namun, ada aroma lain yang mengikutinya. Aroma bunga lili yang sangat kuat dan feminin, sebuah wewangian yang belum pernah aku gunakan sama sekali. Aroma itu seolah menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan bahwa dia memang tidak sendirian di dalam sana, ada sosok lain yang sedang berbagi ruang dengannya. Dadaku terasa sesak dan lambungku mendadak mual, membayangkan aroma tubuh suamiku bercampur dengan aroma wanita asing tersebut di balik pintu-pintu ini. Aku berhenti tepat di depan kamar bernomor 909, menatap angka perak yang berkilau di bawah lampu dinding yang redup. Jantungku berdebar sangat keras hingga aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri, sebuah irama ketakutan yang bercampur dengan rasa haus akan keadilan. Aku sempat ragu, apakah aku sanggup melihat apa yang ada di balik pintu ini, atau sebaiknya aku pulang dan pura-pura tidak tahu demi mempertahankan status pernikahanku? Namun, harga diriku sebagai seorang wanita dan istri bangkit, aku tidak boleh menjadi pengecut yang membiarkan dirinya diinjak-injak oleh pengkhianatan yang pengecut ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam jiwaku yang sudah hancur berkeping-keping. Aku merapikan pashmina pinkku untuk terakhir kalinya, memastikan hijabku tetap menutupi dadaku dengan rapi meski aku merasa seperti akan meledak saat ini juga. Tanganku yang dingin kini menyentuh gagang pintu yang terasa kaku. Aku mencoba menekannya pelan namun ternyata pintu itu tidak terkunci dengan rapat. Sebuah celah kecil terbuka, menunjukkan cahaya hangat dari dalam kamar yang terlihat sangat kontras dengan kegelapan yang sedang menyelimuti hatiku sekarang. Dari celah sempit itu, aku mendengar suara tawa kecil seorang wanita, suara yang terdengar sangat lembut dan merdu, namun bagiku itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar. Aku juga mendengar suara Mas Reno, suara pria yang biasanya memanggilku sayang, kini sedang berbicara dengan nada yang sangat mesra kepada orang lain. "Kamu tenang saja, dia tidak akan tahu kita di sini," ucap Mas Reno pelan, sebuah kalimat yang membuat seluruh darahku terasa mendidih seketika. Rasanya seperti ada pisau yang menghunjam jantungku berkali-kali, menghancurkan segala kenangan indah yang pernah kami lalui bersama selama 2 tahun ini.
Aku tidak tahan lagi mendengarkan percakapan itu. Tanganku dengan kasar mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar dan membentur dinding dengan suara dentuman yang keras. Aku berdiri di sana, di ambang pintu kamar 909, dengan napas tersengal dan air mata yang mengalir deras di pipiku yang memerah karena marah. Aku sudah menyiapkan serangkaian kata-kata makian. Aku sudah membayangkan akan menjambak rambut wanita penggoda itu dan menampar wajah suamiku sekeras mungkin. Namun, pandanganku mendadak terkunci pada sosok yang sedang duduk di tepi ranjang bersama suamiku, dan kata-kataku seolah lenyap ditelan bumi. Seluruh tubuhku mendadak kaku, lidahku keluh, dan amarah yang tadi meluap-luap tiba-tiba membeku menjadi sebuah kebingungan yang teramat sangat besar. Sosok yang berada di sana bukanlah seorang wanita berpakaian minim atau wanita penggoda yang aku bayangkan selama di perjalanan tadi. Dia adalah seorang wanita yang wajahnya tampak sangat pucat, mengenakan sil robe yang longgar, namun yang paling membuatku terkejut adalah sorot matanya yang penuh dengan penderitaan. Saat mata kami bertemu, wanita itu tidak menunjukkan ketakutan atau rasa bersalah, melainkan sebuah tatapan yang membuatku merasa bahwa ada rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan biasa. Langkahku terasa berat saat aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa hanya berdiri mematung di ambang pintu ini selamanya. Suasana di dalam kamar 909 itu mendadak hening, hanya menyisakan suara embusan AC yang terasa menusuk hingga ke tulang sumsumku. Mas Reno yang tadinya duduk santai di tepi ranjang, kini berdiri dengan wajah pucat pasi, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Aku menatapnya dengan tatapan yang tajam, mencari-cari alasan atau pembelaan di balik matanya yang biasanya meneduhkan, namun kini hanya ada ketakutan yang pengecut. Di sisi lain, wanita yang mengenakan jubah sutra itu perlahan berdiri, memegangi pinggiran tempat tidur dengan tangan yang tampak sangat kurus dan gemetar. "Naila, aku bisa jelaskan semuanya." Suara Mas Reno akhirnya pecah, namun terdengar sangat parau dan tidak meyakinkan di telingaku yang sudah terlanjur panas. Aku hanya tertawa getir, sebuah tawa yang lahir dari rasa sakit yang teramat dalam hingga rasanya ingin meledak di dalam dada. Menjelaskan apa? Bahwa dia sedang berada di kamar hotel mewah dengan wanita lain saat aku sibuk bekerja demi masa depan kami berdua? Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku dengan suara dentuman yang pelan namun terasa sangat final, mengunci kami bertiga dalam ruangan yang penuh dengan ketegangan ini. Aku memperhatikan wanita itu lebih dekat, dan rasa heranku semakin menjadi-jadi karena dia sama sekali tidak terlihat seperti selingkuhan pada umumnya. Wajahnya yang pucat tidak tertutup riasan tebal, rambutnya yang panjang tergerai sedikit berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menandakan kelelahan yang luar biasa. Dia menatapku dengan binar mata yang aneh, seolah-olah dia sudah mengenalku sejak lama, padahal aku yakin baru pertama kali melihat wajah ini. Kehadirannya di sini terasa sangat tidak pas, menciptakan sebuah teka-teki yang membuat amarahku perlahan-lahan terkikis oleh rasa penasaran yang menyakitkan. "Siapa kamu?" Tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap tegar, meski hatiku sedang menangis sekencang-kencangnya di dalam sana. Wanita itu tidak menjawab. Dia justru menoleh ke arah Mas Reno dengan tatapan meminta izin, sebuah gerakan yang kembali membakar api cemburuku. Mas Reno mendekat ke arahku, mencoba meraih tanganku, namun aku dengan cepat menepisnya seolah-olah kulitnya adalah api yang paling panas. "Jangan sentuh aku, Reno. Katakan padaku sekarang juga, siapa wanita ini dan apa yang kalian lakukan di sini?" Teriakku dengan emosi yang sudah tidak bisa lagi kubendung. Ruangan itu kembali sunyi sejenak. Mas Reno tertunduk lesu seolah-olah beban seluruh dunia sedang menimpa bahunya yang tegap itu. Aku melihatnya menarik napas panjang, sebuah napas yang terdengar sangat berat dan penuh penyesalan yang terlambat untuk diungkapkan.
Sementara itu, wanita misterius itu mulai terisak kecil. Suaranya terdengar sangat rapuh hingga membuatku yang tadinya ingin memakinya, mendadak merasa iba yang tidak pada tempatnya. Aku merasa terjebak dalam sebuah drama yang tidak masuk akal, di mana peranku sebagai istri yang terkhianati mendadak berubah menjadi penonton dari sebuah rahasia besar. "Dia Maya, Nay," ucap Mas Reno akhirnya dengan nada bicara yang sangat pelan, hampir menyerupai bisikan yang tertiup angin. Nama itu terdengar asing namun entah mengapa mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuhku, seolah-olah aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat yang jauh. Aku menatap wanita bernama Maya itu, yang kini sudah menyeka air matanya dengan ujung lengan jubah sutranya yang elegan namun terlihat kebesaran. Maya mencoba tersenyum padaku, sebuah senyuman yang sangat pahit dan penuh dengan luka yang sepertinya sudah dia simpan selama bertahun-tahun. "Aku bukan selingkuhannya, Naila. Percayalah, aku tidak akan pernah sanggup melakukan itu padamu." Suara Maya terdengar sangat lembut, jauh lebih lembut dari yang aku bayangkan. Kalimatnya membuatku mengerutkan kening. Rasa bingung kini mendominasi seluruh pikiranku yang tadi penuh dengan bayangan pengkhianatan fisik. Jika dia bukan selingkuhan, lalu mengapa mereka harus bertemu secara sembunyi-sembunyi di kamar hotel seperti ini? Mengapa Mas Reno harus berbohong soal klien dan pekerjaan kantor hanya untuk menghabiskan waktu bersama wanita yang tampak sangat sakit ini? Mas Reno kemudian menuntunku untuk duduk di sofa kecil di sudut kamar. Gerakannya sangat hati-hati seolah aku adalah barang pecah belah yang bisa hancur kapan saja. Aku duduk dengan kaku, memegangi tasku dengan erat, sementara Mas Reno berlutut di depanku dengan wajah yang penuh dengan kesungguhan. Aku harus menyembunyikan ini karena aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya padamu tanpa membuatmu merasa terbebani, Nay, ujarnya dengan suara yang bergetar. Aku hanya diam, menunggu kejutan apalagi yang akan meluncur dari mulut pria yang selama ini sangat aku percayai. Maya kemudian mendekat dan duduk di kursi di seberangku. Dia menatapku dengan tatapan yang kini terasa sangat tulus dan penuh dengan empati. Aku adalah masa lalu Reno yang seharusnya sudah selesai, tapi takdir berkata lain. Ucapnya mulai membuka tabir rahasia yang selama ini tertutup rapat. Jantungku kembali berdegup kencang. Masa lalu? Reno selalu bilang bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang pernah dia cintai dengan serius hingga membawanya ke pelaminan. Apakah semua kata-kata manis itu hanyalah omong kosong untuk menutupi keberadaan wanita ini di hidupnya? Maya menderita kanker stadium akhir, Naila. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain aku. Kalimat Mas Reno yang satu ini benar-benar membuatku terdiam 1000 bahasa, seolah-olah petir menyambar tepat di atas kepalaku. Aku menatap Maya, dan kini aku baru menyadari mengapa dia terlihat begitu pucat, kurus, dan sangat rapuh. Dia sedang berjuang melawan kematian. Kebenaran ini menghantamku lebih keras daripada perselingkuhan manapun, menyisakan sebuah rasa sesak yang baru di mana aku harus memilih antara cemburu atau rasa kemanusiaan yang mendalam. Keheningan yang menyelimuti kamar 909 itu terasa begitu berat, seolah dinding-dinding mewah ini pun turut menahan napas menyaksikan pengakuan yang baru saja terlontar. Aku menatap Mas Reno dengan pandangan kosong, mencoba memproses setiap kata yang keluar dari mulutnya tentang penyakit Maya. Hijab pashmina merah mudaku terasa sedikit mencekik leher, mencerminkan rasa sesak yang kini beralih dari amarah menjadi kebingungan yang sangat menyakitkan. Aku adalah wanita yang dididik untuk memiliki empati, namun mendapati suamiku menghabiskan waktu di hotel dengan wanita lain, terlepas dari alasannya, tetaplah sebuah luka yang menganga lebar. Maya menunduk dalam, tangannya yang kurus meremas pinggiran jubah sutranya, dan suara isakannya kini mulai terdengar lebih jelas di tengah kesunyian ruangan. "Maafkan aku, Naila, aku tidak bermaksud menghancurkan rumah tanggamu,
Aku hanya takut mati sendirian, ucapnya dengan suara yang pecah dan penuh keputusasaan. Kalimat itu menghujam jantungku, membuatku merasa seperti orang paling jahat di dunia jika aku tetap memaki. Namun di sisi lain, aku merasa dikhianati secara emosional. Bagaimana mungkin suamiku bisa membagi perhatian sebesar ini kepada wanita lain tanpa pernah memberikan sinyal sedikit pun padaku? Mas Reno mencoba mendekat lagi, kali ini dia berlutut tepat di bawah kakiku, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca memohon pengertian. Aku menemukannya sebulan yang lalu di rumah sakit dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nay, dia sebatang kara dan divonis hanya punya sedikit waktu, jelasnya dengan suara bergetar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku yang masih belum sepenuhnya reda oleh penjelasan dramatis ini. Pakaian turtleneck yang kupakai terasa semakin gerah, seiring dengan suhu emosiku yang naik turun tidak menentu karena merasa dibohongi selama berbulan-bulan. Kenapa harus di hotel, Reno? Kenapa tidak di rumah sakit atau setidaknya katakan jujur padaku sejak awal? Tanyaku dengan nada suara yang mulai meninggi kembali, menuntut logika di balik tindakan rahasianya. Reno terdiam, dia menggigit bibir bawahnya, menunjukkan keraguan yang membuatku semakin curiga bahwa masih ada potongan puzzle yang belum dia ceritakan padaku. Dia melirik ke arah Maya, sebuah kode rahasia yang kembali membuat dadaku berdenyut sakit karena merasa menjadi orang asing di antara mereka berdua. Maya kemudian mengangkat wajahnya yang pucat, mencoba memberikan penjelasan yang tampaknya sulit untuk keluar dari bibirnya yang membiru. Rumah sakit membuatku depresi, Naila. Reno hanya ingin aku merasakan kenyamanan di hari-hari terakhirku, dia tidak pernah menyentuhku lebih dari seorang teman, ungkapnya lirih. Aku menatap kamar hotel ini, melihat ranjang yang masih tertata rapi namun aroma parfum lili dan parfum pria Mas Reno masih memenuhi udara dengan sangat pekat. Bisakah aku mempercayai kata-kata seorang wanita yang baru saja kutemui di dalam kamar hotel bersama suamiku sendiri? Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu Jakarta yang mulai menyala di balik tirai tipis kamar 909. Punggungku yang tegak menyembunyikan rasa lelah yang luar biasa, sementara otakku terus berputar mencari kebenaran di balik drama kanker stadium akhir ini. Sebagai wanita berumur 25 tahun yang merasa memiliki segalanya, hari ini aku disadarkan bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kejujuran yang seringkali dikalahkan oleh rasa iba yang salah tempat. Aku memandangi pantulan diriku di kaca jendela, melihat seorang istri yang tampak sempurna di luar namun hancur lebur di dalam. Naila, tolong bicaralah sesuatu. Kemarahanmu jauh lebih baik daripada diammu yang seperti ini, pinta Mas Reno yang kini sudah berdiri di belakangku, namun dia tidak berani menyentuh bahuku. Aku membalikkan badan, menatapnya dengan sisa-sisa air mata yang sudah mengering di pipiku, namun sorot mataku tetap tajam dan menuntut kejujuran total. Aku bukan lagi wanita imut yang bisa dia bohongi dengan janji-janji manis. Aku adalah seorang istri yang sedang mempertahankan martabatnya di tengah badai pengkhianatan. Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan untuk ini semua, Reno? Dan sejak kapan kamu mulai menganggapku sebagai orang asing yang tidak pantas tahu urusanmu? Tanyaku dingin. Mas Reno tertunduk lagi, dia tidak menjawab pertanyaanku soal uang, yang membuatku yakin bahwa biaya pengobatan dan hotel mewah ini pasti diambil dari tabungan masa depan kami. Rasa perih kembali menjalar, bukan karena uangnya, tapi karena fakta bahwa dia lebih mempercayai orang asing daripada istrinya sendiri untuk berbagi beban hidup. Maya mulai terbatuk-batuk kecil, sebuah batuk yang terdengar sangat kering dan menyakitkan, membuat Mas Reno refleks berlari ke arahnya untuk memberikan segelas air putih.
Aku hanya berdiri mematung, melihat suamiku memberikan perhatian yang begitu tulus kepada wanita itu, sebuah perhatian yang biasanya hanya menjadi milikku sepenuhnya. Di titik ini, aku merasa seperti pemeran antagonis dalam sebuah cerita sedih, padahal akulah yang sebenarnya menjadi korban dari kebohongan yang sistematis. Aku berjalan menuju pintu keluar kamar, tidak sanggup lagi berlama-lama di dalam ruangan yang penuh dengan aroma penderitaan dan rahasia yang menyesakkan ini. Aku butuh waktu untuk berpikir, Reno, jangan pulang ke rumah malam ini, tetaplah di sini dan selesaikan tugas kemanusiaanmu itu sampai tuntas, ucapku sebelum menarik gagang pintu. Aku melangkah keluar dari kamar 909 dengan kepala tegak, meski di dalam hati aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah pintu itu tertutup rapat di belakangku. Aku berjalan menyusuri lorong hotel yang sunyi dengan langkah yang terasa melayang, seolah-olah lantai yang kupijak telah berubah menjadi awan yang rapuh. Suara dentuman pintu kamar 909 tadi masih terngiang-ngiang di telingaku, menjadi penanda bahwa benteng pertahananku telah runtuh total sore ini. Aku tidak langsung menuju lift. Aku berhenti di sebuah sudut lorong yang gelap, menyandarkan tubuhku ke dinding wallpaper bermotif klasik yang terasa dingin di punggungku. Pakaian setelan yang tadinya membuatku merasa cantik dan percaya diri, kini terasa seperti beban berat yang membungkus luka yang sangat menganga. Di dalam kesendirian itu, aku menutup mata rapat-rapat, mencoba menghapus bayangan wajah Maya yang begitu rapuh dan tatapan suamiku yang penuh permohonan. Mengapa takdir begitu kejam dengan memberiku saingan seorang wanita yang sedang berada di ambang kematian? Jika Maya adalah wanita nakal yang haus harta, aku akan dengan mudah menjambaknya dan menyeretnya keluar dari hidup kami tanpa ragu sedikit pun. Namun, kenyataan bahwa dia adalah sosok yang membutuhkan pertolongan medis membuat amarahku yang tadinya setinggi langit, kini mendadak membeku dan membungkamku dalam dilema yang menyakitkan. Aku merogoh tas tanganku, mencari sapu tangan untuk menyeka sisa air mata yang merusak riasan di wajahku yang biasanya terlihat manis dan ceria. Aku melihat cermin kecil di dalam tas, menatap mataku yang sembab dan menyadari betapa hancurnya hatiku dalam hitungan jam saja. Aku adalah Naila, wanita yang selalu dianggap beruntung oleh teman-temanku karena memiliki suami penyayang dan kehidupan yang mapan. Kini, semua keberuntungan itu terasa seperti fatamorgana yang menghilang begitu aku menyentuh kenyataan pahit di kamar hotel ini. Tiba-tiba, suara pintu kamar 909 terbuka kembali, dan aku mendengar langkah kaki yang terburu-buru mengejarku di lorong yang sepi itu. Naila! Tunggu, tolong dengarkan aku dulu. Teriak Mas Reno dengan nada suara yang penuh keputusasaan, memecah keheningan lantai 9. Aku tidak menoleh, aku justru mempercepat langkahku menuju lift, tidak ingin dia melihat kerapuhanku yang lebih dalam lagi di tempat umum seperti ini. Namun, langkah kakinya yang panjang dengan mudah menyusulku, dan dia segera mencekal pergelangan tanganku dengan lembut namun tegas. Lepaskan Reno. Bukankah kamu harus menjaga pasienmu di dalam sana? Ucapku sinis tanpa berani menatap langsung ke matanya yang aku tahu pasti sedang basah. Dia tidak melepaskan genggamannya, justru dia menarikku ke arah sebuah sofa kecil di dekat jendela besar di ujung lorong, agar kami tidak menjadi pusat perhatian. Aku terpaksa duduk, memalingkan wajahku ke arah pemandangan kota Jakarta yang mulai diguyur hujan rintik-rintik, senada dengan suasana hatiku yang mendung. Keheningan kembali merayap di antara kami, sebuah keheningan yang sangat tidak nyaman dan penuh dengan kata-kata yang tertahan di tenggorokan. Maya adalah kakak kelas kita di kampus dulu, Nay. Apakah kamu ingat wanita yang sering memberiku pinjaman buku saat aku kesulitan biaya? Tanya Reno perlahan. Ingatanku terbang ke masa kuliah 5 tahun lalu, samar-samar aku mengingat sosok wanita berprestasi yang selalu terlihat sendirian di perpustakaan,
namun aku tidak pernah menyangka dia adalah Maya. Ternyata, hubungan mereka memiliki akar yang lebih dalam dari sekadar pertemuan tak sengaja di rumah sakit, sebuah fakta yang membuat hatiku semakin mencelos. Reno menjelaskan bahwa dia merasa berutang budi pada kebaikan Maya di masa lalu, dan dia tidak bisa membiarkan wanita itu meninggal dalam kesepian dan kemiskinan. Kenapa kamu merahasiakannya dariku, Reno? Apakah aku terlihat seperti istri yang tidak punya hati sampai kamu takut bercerita? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan tangis. Reno tertunduk. Tangannya meremas lututnya sendiri, menunjukkan rasa bersalah yang sangat mendalam atas keputusannya menyembunyikan kebenaran ini. Dia mengaku takut aku akan salah paham, yang memang terjadi, dan dia tidak ingin aku merasa tidak nyaman jika dia menggunakan uang tabungan kami untuk biaya pengobatan Maya. Padahal bagiku, kejujuran jauh lebih berharga daripada nominal uang yang dia keluarkan secara diam-diam di belakang punggungku. Aku menatap pashmina merah mudaku yang kini sedikit kusut, menyadari bahwa ketidakjujuran adalah lubang kecil yang bisa menenggelamkan kapal besar pernikahan kami. Mas Reno terus bercerita bagaimana Maya ditolak oleh keluarganya sendiri karena penyakitnya dianggap sebagai aib dan beban keuangan yang berat. Cerita itu seharusnya menyentuh hatiku, namun rasa sakit karena dibohongi tetap saja mendominasi setiap jengkal perasaanku saat ini. Aku merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, antara menjadi istri yang mulia dengan memaafkan, atau menjadi istri yang realistis dengan merasa sangat terluka. Tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaikinya, Nay. Aku akan membawa Maya ke rumah sakit yang lebih baik dan aku akan terbuka padamu soal semuanya, janji Reno sambil mencoba meraih jemariku. Aku menarik tanganku perlahan, belum siap untuk menerima sentuhannya yang saat ini terasa asing karena telah dia gunakan untuk menopang wanita lain. Tatapan matanya yang membungkam amarahku tadi kini berubah menjadi tatapan yang menanti penghakiman, membuatku merasa memegang kendali atas masa depan kami bertiga. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari kekuatan di dalam jiwaku untuk mengambil keputusan yang tidak akan kusesali di kemudian hari. Akhirnya, aku berdiri dan menatap suamiku dengan sorot mata yang dingin namun sudah lebih stabil daripada saat pertama kali aku datang tadi. Aku ingin bertemu Maya sekali lagi, secara pribadi, tanpa ada kamu di antara kami, ucapku dengan nada yang mutlak dan tidak bisa dibantah. Reno tampak ragu sejenak. Namun dia akhirnya mengangguk pelan, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa mempercayainya kembali. Aku berbalik dan melangkah kembali menuju pintu kamar 909, bersiap untuk menghadapi wanita yang telah membungkam amarahku dengan penderitaannya, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dari suamiku. Aku berdiri kembali di depan pintu kayu kamar 909, kali ini tanpa Mas Reno di sampingku. Setelah memintanya menunggu di lobi hotel, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungku yang masih terasa tidak beraturan. Tanganku perlahan mendorong pintu yang tidak tertutup rapat itu, dan aku melihat Maya masih duduk di posisi yang sama, menatap jendela dengan pandangan kosong. Kamar yang tadinya terasa seperti sarang dosa, kini berubah atmosfernya menjadi sebuah ruang perawatan yang sunyi dan menyedihkan. Aku melangkah masuk, membiarkan suara pintu yang tertutup menjadi tanda dimulainya konfrontasi terjujur antara aku dan wanita yang sempat kusangka sebagai perusak rumah tanggaku. Maya tersentak kaget saat menyadari kehadiranku. Dia segera menyeka air matanya dan mencoba untuk duduk lebih tegak di atas ranjang yang luas itu. Aku memperhatikannya tanpa suara, dari ujung hijab pashminaku yang masih rapi, hingga ke wajahnya yang tampak sangat pucat di bawah lampu temaram. Ada rasa canggung yang luar biasa menyelimuti udara, namun aku memaksakan diriku untuk tetap tegak dengan tangan bersedekap di dada.
Pakaianku yang menonjolkan siluet tubuh proporsional ini seolah kontras dengan tubuh Maya yang terlihat seperti tulang berbalut kulit di balik jubah sutranya. Aku ingin marah, tapi melihat kerapuhannya, kata-kata kasar yang sudah kusiapkan justru tersangkut di tenggorokan. Naila, terima kasih sudah mau kembali dan mendengarkanku. Suara Maya terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan angin yang lewat di sela jendela. Aku menarik sebuah kursi kayu dan duduk agak jauh darinya, tetap menjaga jarak emosional yang kubangun sebagai bentuk pertahanan diri. Katakan apa yang ingin kamu katakan, Maya. Aku tidak punya banyak waktu untuk drama ini, jawabku dingin, meski sebenarnya hatiku mulai sedikit luluh. Maya menunduk, jarinya yang kurus gemetar saat dia mencoba meraih sebuah kotak kecil di atas meja nakas, yang ternyata berisi tumpukan obat-obatan dosis tinggi. Dia mulai bercerita tentang bagaimana hidupnya hancur dalam setahun terakhir, sejak vonis kanker itu jatuh dan semua orang yang dia kenal perlahan menjauh karena takut terbebani. Keluarganya di kampung sudah tidak mau tahu, menganggap penyakitnya adalah kutukan karena dia terlalu lama merantau di Jakarta tanpa membawa hasil. Dalam keputusasaan, dia tidak sengaja bertemu Reno di apotek saat dia sedang kekurangan uang untuk menebus obat pereda nyeri. Reno, pria yang memang memiliki hati terlalu lembut, tidak tega melihat kakak kelasnya dalam kondisi seperti itu dan mulai membantunya secara diam-diam sejak saat itu. Reno adalah pria paling baik yang pernah kutemui, Naila. Dia selalu bercerita tentangmu setiap kali dia datang membawakan makanan atau obat untukku, ucap Maya dengan air mata yang kembali mengalir deras. Dia mengaku bahwa dialah yang meminta Reno untuk tidak memberitahuku, karena dia tahu betapa cantik dan sempurnanya aku di mata suamiku. Maya tidak ingin kehadirannya yang sakit-sakitan merusak kebahagiaan kami, atau membuatku merasa terancam oleh masa lalu mereka yang sebenarnya tidak pernah berlanjut. Mendengar hal itu, aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan bahwa suamiku lebih memilih berbohong demi menjaga perasaanku dan harga diri Maya sekaligus. Aku terdiam sejenak, menatap lantai karpet hotel yang bermotif rumit sambil merenungkan setiap pengakuan yang meluncur dari bibir Maya. Jadi, selama ini Mas Reno lembur bukan karena pekerjaan, melainkan karena menemani wanita ini melewati masa-masa kritisnya sendirian di kamar hotel ini. Hotel ini dipilih karena Maya tidak punya tempat tinggal tetap dan rumah sakit terlalu mahal untuk perawatan jangka panjang tanpa asuransi yang memadai. Logikaku mulai bekerja, mencoba menghitung betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan suamiku, namun rasa sakit karena menjadi orang terakhir yang tahu tetap saja membekas. Kenapa harus kamar hotel mewah seperti ini? Reno bukan orang kaya raya yang punya uang tak terbatas, tanyaku, mencoba menggali lebih dalam soal aliran dana yang selama ini tersembunyi. Maya tersenyum pahit, dia menjelaskan bahwa ini adalah permintaan terakhirnya sebelum dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berjalan. Dia ingin merasakan tidur di kasur yang empuk dan melihat pemandangan kota dari ketinggian, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan selama hidupnya yang serba kekurangan. Reno, dengan segala kebaikannya yang naif, mengabulkan permintaan itu menggunakan uang bonus tahunannya yang seharusnya kami gunakan untuk liburan ke luar negeri. Rasa cemburuku perlahan berubah menjadi rasa malu yang mendalam. Aku cemburu pada seorang wanita yang hanya menginginkan sedikit kenyamanan sebelum ajal menjemputnya. Aku menatap Maya lagi, kali ini dengan pandangan yang lebih lembut, menyadari bahwa dia bukan ancaman bagi pernikahanku, melainkan sebuah ujian bagi kemanusiaanku. Hijabku yang tadinya terasa sesak kini mulai terasa longgar seiring dengan napas yang kubuang perlahan untuk melepaskan sisa-sisa amarah. Namun, sebuah pertanyaan masih mengganjal. Siapa orang anonim yang mengirimkan pesan itu kepadaku jika bukan Maya atau Reno yang ingin membongkar ini?
Saat aku hendak bertanya soal pesan misterius itu, Maya tiba-tiba terbatuk hebat hingga dia harus menutup mulutnya dengan tisu yang seketika bercak merah darah. Aku refleks berdiri dan mendekatinya, memberikan segelas air dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena syok melihat kondisinya yang memburuk. Maya menatapku dengan mata yang sayu, memegang tanganku dengan sisa-sisa kekuatannya dan berbisik pelan, "Berhati-hatilah, Naila, ada seseorang yang ingin menghancurkan Reno melalui aku." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri, menyadari bahwa ada orang ketiga di luar sana yang sedang bermain api dengan rumah tanggaku. Aku mematung dengan tangan yang masih digenggam oleh Maya, pikiranku kini beralih dari perselingkuhan menuju sebuah konspirasi yang lebih mengerikan. Jika bukan perselingkuhan, maka ini adalah jebakan yang sengaja dirancang untuk membuatku menceraikan Mas Reno dan menghancurkan reputasinya. Aku menatap wajah Maya yang pucat pasi dan menyadari bahwa wanita ini pun hanyalah alat dalam permainan seseorang yang sangat membenci suamiku. Dengan tekad baru, aku memutuskan untuk tidak akan membiarkan siapapun menang. Aku akan melindungi rumah tanggaku dan membantu Maya dengan caraku sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar 909 dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada saat aku datang, seolah-olah setiap langkahku membawa beban rahasia yang baru saja kudengar. Di ujung lorong dekat lift, aku melihat Mas Reno berdiri menyandar ke dinding dengan wajah yang kuyu dan sorot mata yang penuh dengan kecemasan yang nyata. Pakaian kerjanya yang tadinya tampak rapi kini terlihat kusut, mencerminkan kekacauan batin yang sedang ia alami karena rahasianya terbongkar dengan cara yang paling brutal. Begitu melihatku, ia segera menegakkan tubuhnya, mencoba mencari jawaban di mataku tentang apa yang baru saja kubicarakan dengan Maya di dalam sana. Kami turun ke lobi hotel dalam keheningan yang menyesakkan. Hanya ada suara deru lift dan detak jantungku yang masih belum stabil sepenuhnya. Aku memilih untuk duduk di sudut kafe hotel yang sepi, jauh dari keramaian orang-orang yang sedang menikmati sore mereka tanpa beban sedikit pun. Aku memesan segelas air putih hangat, mencoba membasahi tenggorokanku yang terasa kering karena emosi yang naik turun selama beberapa jam terakhir. Mas Reno duduk di hadapanku. Ia menautkan jari jemarinya di atas meja, tampak sangat ragu untuk memulai pembicaraan yang pasti akan mengupas habis sisa-sisa kebohongannya. "Katakan padaku, Reno, dari mana orang itu tahu kalau kamu ada di sini dan mengirimkan pesan padaku?" Tanyaku dengan suara rendah namun penuh penekanan. Mas Reno tampak terkejut. Ia menatapku dengan dahi yang berkerut, seolah-olah ia sendiri baru menyadari bahwa ada pihak ketiga yang memantau setiap langkahnya. Ia mengaku tidak tahu siapa yang tega melakukan hal itu, namun ia teringat bahwa belakangan ini ada seorang rekan kantor yang sangat vokal menunjukkan ketidaksukaannya sejak Reno mendapatkan promosi jabatan. Kecurigaan mulai mengarah pada sebuah motif persaingan kerja yang picik, di mana Maya hanya dijadikan umpan untuk menghancurkan kehidupan pribadiku. Aku menatap suamiku dalam-dalam, mencoba mencari celah kebohongan lagi, namun yang kutemukan hanyalah kejujuran yang menyakitkan di balik mata lelahnya. "Kamu tahu betapa bodohnya tindakanmu ini, kan? Kamu mempertaruhkan pernikahan kita hanya untuk membantu masa lalu yang bahkan tidak berani kamu ceritakan padaku," ucapku dengan nada kecewa. Reno mengangguk pelan. Ia mengakui bahwa ia merasa sangat bersalah karena menganggapku sebagai sosok yang rapuh dan tidak akan sanggup mendengar berita tentang penyakit Maya. Ia terlalu protektif hingga akhirnya justru menciptakan lubang kehancuran di antara kami berdua karena kurangnya komunikasi. "Berapa banyak tabungan kita yang sudah masuk ke tagihan hotel dan obat-obatan ini, Reno? Jujurlah padaku kali ini saja," tuntutku dengan tegas. Ia menarik napas panjang, lalu menyebutkan angka yang membuatku terkesiap. Hampir setengah dari dana darurat yang kami kumpulkan dengan susah payah selama 2 tahun terakhir telah habis.
Rasa sesak kembali menghampiriku, bukan semata karena nominalnya, tapi karena ia merasa berhak mengambil keputusan finansial sebesar itu tanpa melibatkan istrinya. Aku merasa seperti hanya menjadi pajangan cantik di rumahnya, bukan mitra hidup yang ia hargai pendapat dan keberadaannya. Reno menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu karena kondisi Maya yang terus menurun dan ia tidak tega melihat wanita itu diusir dari kontrakan kumuhnya dalam keadaan sakit parah. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral karena Maya adalah orang yang membantunya saat ia hampir putus kuliah dulu karena masalah biaya. Aku mendengarkan setiap kalimatnya dengan hati yang pedih, menyadari bahwa suamiku memiliki sisi pahlawan yang terlalu besar, hingga terkadang ia lupa siapa yang seharusnya ia lindungi terlebih dahulu. Kebaikannya yang tanpa pamrih itu adalah hal yang membuatku jatuh cinta padanya dulu, namun kini kebaikan itu pula yang menjadi duri dalam daging bagiku. Aku akan memaafkan niatmu, Reno, tapi aku tidak bisa memaafkan caramu menyembunyikannya, kataku sambil menyandarkan punggung ke kursi kafe yang empuk. Aku menjelaskan bahwa jika saja ia jujur sejak awal, aku mungkin akan menjadi orang pertama yang membantunya mencarikan solusi yang lebih baik daripada sekadar menyewa kamar hotel. Hijab pinkku sedikit bergeser karena gerakanku yang gelisah, dan aku merapikannya dengan perasaan yang campur aduk antara sayang dan benci. Di titik ini, aku mulai menyadari bahwa pernikahan kami membutuhkan perbaikan besar-besaran jika kami ingin tetap bertahan di tengah badai ini. Reno meraih tanganku di atas meja, kali ini aku membiarkannya, merasakan kehangatan telapak tangannya yang gemetar karena rasa takut akan kehilanganku. Aku berjanji, Nay, mulai detik ini tidak akan ada lagi rahasia, sekecil apapun itu. Aku akan membawa Maya ke rumah sakit yang lebih terjangkau dan aku akan mengurusnya bersamamu jika kamu mengizinkan, janjinya dengan suara yang tulus. Aku melihat kesungguhan di matanya, sebuah permohonan maaf yang tidak hanya keluar dari bibir, tapi dari lubuk hati yang terdalam. Namun, aku tahu bahwa kepercayaan yang sudah retak tidak bisa kembali mulus hanya dengan sebuah janji manis di sore yang hujan ini. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya untuk merancang rencana bagaimana menghadapi situasi ini, termasuk menyelidiki siapa pengirim pesan misterius yang mencoba mengadu domba kami. Aku merasa lebih tenang setelah semua kebohongannya terkupas habis, meski rasa perih itu masih tersisa di sudut hatiku yang paling kecil. Aku menyadari bahwa dewasa itu bukan hanya tentang umur, tapi tentang bagaimana kita menghadapi masalah yang paling rumit sekalipun dengan kepala dingin. Penampilanku yang manis dan imut mungkin membuat orang mengira aku lemah, namun sore ini aku membuktikan bahwa aku punya mental sekuat baja untuk mempertahankan apa yang menjadi milikku. Saat kami bangkit untuk meninggalkan kafe hotel, aku sempat melirik ke arah lift yang menuju lantai 9, memikirkan nasib Maya yang masih terbaring lemah di sana. Hidup memang penuh dengan ironi. Aku datang ke hotel ini untuk melabrak perselingkuhan, namun aku justru pulang dengan tanggung jawab baru untuk membantu orang lain yang sedang sekarat. Aku melangkah keluar dari hotel menuju parkiran mobil, berdampingan dengan Mas Reno di bawah payung yang sama di tengah hujan Jakarta yang mulai menderu. Babak baru dalam rumah tangga kami baru saja dimulai dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun bermain-main dengan komitmen yang sudah kami bangun. Malam itu, suasana di dalam mobil kami terasa begitu hening, hanya ada suara rintik hujan yang menghantam kaca depan dan deru mesin yang stabil. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi, menatap butiran air yang mengalir turun seperti air mata yang tak kunjung habis dari pelupuk mataku. Mas Reno fokus menyetir, namun sesekali ia melirik ke arahku, seolah ingin memastikan bahwa aku masih bernapas di tengah tekanan batin yang luar biasa ini.
Pakaian setelan turtleneck yang kupakai terasa semakin melekat di tubuhku, memberikan rasa hangat semu di tengah dinginnya kenyataan yang baru saja kusentuh di kamar 909 tadi. Aku mulai menyadari bahwa apa yang kuhadapi saat ini bukanlah pengkhianatan fisik yang biasa dilakukan pria hidung belang, melainkan sebuah pengkhianatan kepercayaan yang jauh lebih rumit untuk dimaafkan. Pikiranku terus berputar pada kata-kata terakhir Maya tentang seseorang yang ingin menghancurkan Reno melalui dirinya, sebuah peringatan yang terdengar seperti ancaman nyata. Jika benar ada orang ketiga yang sengaja memancingku ke hotel itu, berarti rumah tangga kami sedang diawasi oleh sepasang mata yang penuh kebencian dan kedengkian. Aku teringat beberapa rekan kerja Mas Reno yang sempat datang ke rumah saat syukuran kenaikan jabatannya bulan lalu, mencoba mengingat-ingat siapa di antara mereka yang memiliki tatapan tidak tulus. Rasanya mengerikan mengetahui bahwa kebahagiaan yang kami bangun dengan susah payah bisa menjadi target kehancuran bagi orang lain yang merasa tidak puas dengan hidupnya sendiri. Reno, menurutmu siapa yang bisa sejahat itu mengirimkan pesan kepadaku? Tanyaku memecah keheningan, suaraku terdengar serak karena terlalu banyak memendam emosi. Mas Reno menghela napas panjang, tangannya mencengkeram setir lebih kuat seolah sedang menyalurkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap situasi ini. Ia menyebutkan sebuah nama, seorang pria bernama Bram yang menjadi saingan terberatnya di kantor dan yang paling merasa dirugikan saat Reno terpilih menjadi kepala divisi. Bram dikenal sebagai orang yang ambisius dan sering menghalalkan segala cara, namun aku tidak menyangka ia akan sejauh ini mencampuri urusan domestik rekan kerjanya. Kalau memang Bram, berarti dia sudah tahu soal Maya jauh sebelum aku tahu, ucapku dengan nada yang bergetar karena rasa takut yang mulai menyelinap di antara rasa marah. Ini berarti kerahasiaan yang selama ini dijaga Reno sebenarnya sudah bocor, dan ia telah memberikan senjata gratis kepada musuhnya untuk menembak jantung pertahanan kami. Mas Reno tertunduk lesu saat mobil berhenti di lampu merah. Ia menyadari betapa fatalnya kesalahan langkah yang ia ambil dengan menyembunyikan Maya di hotel semewah itu. Skenario yang diciptakan Bram sangat sempurna. Seorang istri yang cemburu melabrak suami di hotel, terjadi keributan, dan berita perselingkuhan akan meledak di kantor hingga menghancurkan karir Reno dalam semalam. Beruntung baginya, aku bukanlah wanita yang suka berteriak histeris di tempat umum, atau langsung memutuskan segalanya tanpa bukti yang jelas meski hatiku hancur lebur. Aku merapikan pashmina pinkku, mencoba mengembalikan sisa-sisa martabatku sebagai seorang istri yang harus tetap terlihat tegar di hadapan badai ini. Keadaan ini membuatku sadar bahwa kecantikan dan penampilan yang sempurna tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan ketajaman insting dalam melindungi orang yang kita cintai. Aku memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkan rencana Bram berhasil. Aku tidak akan menceraikan Reno saat ini hanya karena jebakan picik yang dirancang orang lain. Kami sampai di rumah kecil kami yang biasanya terasa sangat hangat, namun malam ini dinding-dindingnya seolah memancarkan aura kesedihan yang tak kasat mata. Aku langsung menuju kamar mandi, membasuh wajahku berkali-kali seolah ingin menghapus jejak aroma parfum lili dan ketegangan dari hotel tadi yang masih menempel di kulitku. Saat aku menatap cermin, aku melihat pantulan seorang wanita muda berusia 25 tahun yang tampak lebih dewasa 10 tahun karena beban masalah ini. Mata imutku kini terlihat lebih dingin dan penuh perhitungan, sebuah transformasi yang terjadi secara instan demi bertahan hidup di tengah kerasnya konflik rumah tangga. Mas Reno masuk ke kamar dengan membawa segelas susu hangat. Ia meletakkannya di atas nakas lalu duduk di tepi ranjang dengan bahu yang merosot. Ia tidak berani menatapku, ia hanya terus meminta maaf dengan suara yang hampir menghilang di sela isak tangisnya sendiri yang tertahan. Aku mendekatinya, namun tidak untuk memeluknya, melainkan untuk berdiri tegak di hadapannya sebagai seorang hakim bagi kejujurannya yang tersisa.
Aku tidak butuh susu hangat, Reno. Aku butuh semua mutasi rekeningmu dan daftar siapa saja yang tahu soal pertemuanmu dengan Maya, ucapku tanpa ekspresi. Tanpa membantah, ia segera membuka laptopnya dan menunjukkan semua transaksi keuangan yang telah ia lakukan secara diam-diam selama 3 bulan terakhir. Aku melihat aliran dana yang cukup besar keluar setiap bulannya untuk biaya hotel, obat-obatan, dan beberapa biaya pemeriksaan laboratorium atas nama Maya. Hatiku kembali perih melihat angka-angka itu, namun di sisi lain, aku melihat sebuah keteraturan yang membuktikan bahwa ini murni untuk pengobatan, bukan untuk foya-foya atau hadiah mewah perselingkuhan. Ini benar-benar pengabdian masa lalu yang kebablasan, sebuah niat baik yang dieksekusi dengan cara yang sangat salah dan melukai perasaan pasangan sahnya. Aku menghabiskan malam itu dengan memeriksa satu persatu pesan dan panggilan di ponsel suamiku, memastikan tidak ada percakapan romantis atau hal-hal yang menjurus ke arah perselingkuhan hati. Semakin aku membaca, semakin aku menyadari bahwa Reno memang hanya bicara soal kesehatan dan kebutuhan medis dengan Maya, bahkan seringkali ia terlihat sangat stres menghadapi kondisi Maya yang menurun. Rasa sakit di hatiku mulai sedikit mereda, berganti dengan rasa lelah yang teramat sangat karena harus berhadapan dengan situasi seaneh ini. Ternyata, kebenaran itu memang lebih aneh daripada fiksi yang sering kubaca di novel-novel drama picisan. Menjelang fajar, aku akhirnya memejamkan mata di samping suamiku yang tidur dengan posisi meringkuk penuh rasa bersalah di sisi ranjang yang lain. Aku tahu perjalanan kami masih sangat panjang, dan masalah Maya hanyalah pintu masuk menuju konflik yang lebih besar dengan orang-orang yang membenci kami. Namun, satu hal yang pasti, aku sudah tidak lagi menangis karena cemburu buta, melainkan bersiap untuk perang yang sesungguhnya. Aku akan membuktikan bahwa istri yang tampak manis dan imut ini bisa menjadi pelindung yang paling mengerikan jika ada yang berani menyentuh keutuhan rumah tangganya. Pagi hari di rumah kami terasa begitu dingin dan asing, meski cahaya matahari mulai menyelinap masuk melalui celah gorden kamar. Aku terbangun dengan mata yang masih terasa berat dan bengkak, sementara Mas Reno sudah duduk di tepi tempat tidur dengan wajah yang tidak menunjukkan bahwa ia baru saja beristirahat. Aku merapikan pashmina yang semalam sempat kulepas, lalu berdiri untuk menyiapkan diri menghadapi hari yang mungkin akan menjadi penentu masa depan pernikahan kami. Pakaian yang kupilih kali ini adalah blus satin yang elegan namun memberikan kesan tegas, menunjukkan bahwa aku sudah siap untuk mengambil keputusan besar. Aku tidak ingin lagi terlihat sebagai istri yang hanya bisa meratapi keadaan, aku ingin menjadi wanita yang memegang kendali atas hidupku sendiri. Di ruang makan, suasana hening menyambut kami. Tidak ada suara tawa atau obrolan ringan tentang rencana akhir pekan seperti biasanya. Aku mengaduk teh hangatku perlahan, menatap uap yang membubung sambil memikirkan setiap kemungkinan yang akan terjadi jika aku memilih untuk pergi. Mas Reno mencoba menawarkan roti bakar buatannya, namun aku hanya menggeleng pelan, karena seleraku sudah hilang ditelan oleh rasa kecewa yang masih mengendap. Pernikahan 2 tahun ini terasa seperti sebuah bangunan megah yang pondasinya ternyata keropos karena tumpukan rahasia yang tidak perlu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta yang aku miliki masih cukup kuat untuk menambal lubang besar yang telah ia buat dengan tangannya sendiri? Aku ingin kita ke hotel itu sekali lagi hari ini, Reno, ucapku dengan suara yang tenang namun tidak menerima bantahan apapun. Mas Reno mendongak, matanya menyiratkan keterkejutan sekaligus rasa takut yang belum hilang sepenuhnya. Ia mungkin mengira aku akan memintanya segera mengurus surat cerai atau pergi dari rumah, namun aku justru memilih untuk kembali ke tempat di mana kehancuranku dimulai. Aku ingin melihat Maya sekali lagi, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang istri yang ingin memastikan bahwa tidak ada lagi benang merah yang tertinggal di antara mereka.
Aku butuh penutupan yang sempurna sebelum aku memutuskan apakah akan tetap bertahan atau melangkah keluar dari pintu rumah ini selamanya. Sesampainya di Hotel Grand Melati, aku tidak lagi merasa gemetar seperti kemarin sore. Kali ini langkahku mantap dan pandanganku lurus ke depan. Kami naik ke lantai 9 dalam diam, dan saat pintu lift terbuka, aku merasa seperti sedang memasuki medan perang yang harus kuselesaikan dengan kepala dingin. Aku mengetuk pintu kamar 909, dan suara lemah Maya mempersilakan kami masuk dengan nada yang terdengar lebih rapuh dari sebelumnya. Di dalam kamar, aroma obat-obatan kini lebih mendominasi daripada aroma parfum lili yang kemarin sempat membuatku mual karena cemburu. Aku melihat Maya sedang mencoba duduk. Wajahnya semakin pucat seolah nyawanya perlahan-lahan mulai memudar dari tubuhnya yang ringkih. Aku duduk di tepi ranjangnya, memegang tangannya yang terasa sedingin es, sebuah tindakan yang membuat Mas Reno terpaku di ambang pintu, karena tidak menyangka aku akan bersikap selembut ini. Maya, aku sudah tahu semuanya, termasuk soal orang yang mencoba menjebak Reno, bisikku pelan tepat di telinganya. Maya menatapku dengan air mata yang mulai mengalir. Ia berulang kali meminta maaf karena telah menjadi beban dalam rumah tangga kami yang seharusnya bahagia. Di titik ini, aku menyadari bahwa membenci wanita yang sedang sekarat ini adalah tindakan yang sia-sia dan hanya akan menambah beban di pundakku sendiri. Aku memutuskan untuk melepaskan dendamku padanya, namun tidak berarti aku langsung melupakan luka yang ditorehkan suamiku. Mas Reno mendekat, ia berlutut di samping ranjang, menciptakan sebuah pemandangan yang aneh di mana seorang istri dan selingkuhan yang ternyata bukan selingkuhan itu berada dalam satu ruang lingkup penderitaan. Aku akan memindahkanmu ke fasilitas paliative care siang ini, Maya. Naila sudah setuju untuk membantuku mengurus semuanya secara resmi, ujar Reno dengan suara yang penuh haru. Aku mengangguk pelan, membenarkan ucapannya meski di dalam hati aku masih bergelut dengan rasa sakit yang belum sepenuhnya sirna. Ini adalah keputusan kemanusiaan, sebuah pilihan untuk menjadi manusia yang lebih besar daripada egoku sendiri sebagai seorang istri yang terlukai. Setelah urusan perpindahan Maya selesai dilakukan dengan bantuan ambulans rumah sakit, aku dan Mas Reno berdiri di lobi hotel yang kini terasa sangat luas dan kosong. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang aku nikahi 2 tahun lalu di balik wajahnya yang penuh penyesalan itu. Reno, aku akan membantumu menyelesaikan masalah Maya sampai akhir, tapi setelah itu, aku butuh waktu untuk sendirian, kataku dengan nada bicara yang datar. Pernyataan itu membuatnya terkesiap, seolah-olah ia baru saja dijatuhkan dari ketinggian yang paling puncak ke dasar jurang yang paling dalam. Ia memohon padaku untuk tidak pergi, menjanjikan segalanya, namun aku tahu bahwa luka kepercayaan memerlukan ruang untuk bernapas sebelum bisa pulih kembali. Aku tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan cerai, namun aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan kembali ke pelukannya seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai wanita berumur 25 tahun, aku memiliki masa depan yang masih sangat panjang, dan aku tidak ingin menghabiskannya dengan rasa curiga yang terus menghantui setiap langkahku. Aku membutuhkan waktu untuk merenung. Apakah Reno benar-benar layak mendapatkan kesempatan kedua, atau apakah ini adalah tanda bahwa kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama? Keputusanku untuk pisah rumah sementara adalah jalan tengah yang kuambil agar kami berdua bisa berpikir dengan jernih tanpa tekanan emosional yang berlebihan. Mas Reno mengantarku pulang ke rumah orang tuaku dengan pundak yang merosot. Ia tidak banyak bicara seolah ia sadar bahwa kata-kata tidak akan lagi cukup untuk memperbaiki keadaan. Saat aku turun dari mobil dan membawa koper kecilku, aku sempat melihatnya menyeka air mata dengan punggung tangannya, sebuah pemandangan yang sempat membuat hatiku goyah.
Namun, aku segera menguatkan diri, teringat akan pesan misterius dan kebohongan berbulan-bulan yang ia simpan dengan begitu rapi di belakang punggungku. Aku masuk ke rumah masa kecilku, disambut pelukan hangat ibu yang seolah sudah tahu bahwa duniamu sedang tidak baik-baik saja tanpa perlu aku bercerita panjang lebar. Malam itu, aku meringkuk di tempat tidur lamaku, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Aku berada di ambang perpisahan, sebuah posisi yang tidak pernah kubayangkan akan kualami di usia pernikahan yang masih sangat muda. Namun, di tengah kesedihan ini, aku merasa bangga pada diriku sendiri karena telah menghadapi masalah ini dengan martabat yang tinggi dan hati yang besar. Apapun keputusanku nanti, aku tahu bahwa aku akan keluar sebagai pemenang, karena aku telah berhasil mengalahkan rasa benci dengan rasa kemanusiaan, meski itu harus dibayar dengan air mata yang paling pahit. Seminggu berlalu sejak aku memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuaku, dan selama itu pula Mas Reno tidak pernah absen mengirimkan pesan permintaan maaf setiap pagi dan malam. Namun, fokus utamaku bukan lagi pada drama rumah tangga, melainkan pada sosok pengirim pesan anonim yang hampir saja menghancurkan hidupku. Dengan bantuan seorang teman lama yang ahli dalam bidang teknologi informasi, aku mulai melacak jejak digital dari nomor misterius yang mengirimkan foto di hotel itu. Ternyata, dugaanku dan Reno tidak salah. Jejak itu mengarah pada sebuah perangkat yang sering digunakan di lingkungan kantor Mas Reno. Aku merasa darahku berdesir, bukan karena takut, melainkan karena gairah untuk melakukan pembalasan yang elegan terhadap siapapun yang berani bermain api denganku. Hari itu, aku berdandan dengan sangat cantik, mengenakan hijab pashmina berwarna merah marun yang memberikan kesan berani dan setelan blazer yang menonjolkan kewibawaanku. Aku melangkah masuk ke kantor Mas Reno dengan kepala tegak, menarik perhatian banyak orang yang selama ini mungkin sudah mendengar gosip miring tentang keretakan rumah tangga kami. Aku tidak mencari Mas Reno, melainkan langsung menuju ruangan HRD dengan membawa semua bukti yang sudah kukumpulkan selama seminggu terakhir. Aku tahu bahwa cara terbaik untuk membalas dendam bukanlah dengan caci maki di media sosial, melainkan dengan menghancurkan sumber kesombongan orang yang mencoba menjatuhkanku. Di dalam ruangan HRD, aku membeberkan bukti bahwa Bram, saingan kerja Reno, telah menggunakan fasilitas kantor untuk melakukan pelecehan digital dan spionase terhadap kehidupan pribadi rekannya. Aku menunjukkan tangkapan layar pesan misterius, data pelacakan IP, dan bukti bahwa Bram secara sengaja mengikuti Reno ke hotel untuk mengambil foto dengan niat buruk. Pihak perusahaan tampak sangat terkejut melihat bukti yang begitu lengkap dan sistematis yang disodorkan oleh seorang istri yang selama ini mereka kira hanya wanita rumahan biasa. Mereka menyadari bahwa tindakan Bram bukan hanya masalah pribadi, tapi sudah melanggar kode etik perusahaan dan mencoreng nama baik instansi. Tak butuh waktu lama bagi kabar tersebut untuk menyebar di seluruh kantor, dan aku melihat Bram dipanggil masuk ke ruangan direksi dengan wajah yang mendadak pucat pasi. Aku menunggu di lobi dengan tenang sambil menyesap kopi, menikmati detik-detik kehancuran orang yang telah menganggap remeh insting seorang wanita. Saat Bram keluar dari ruangan dengan membawa kardus berisi barang-barangnya, ia sempat menatapku dengan kebencian yang mendalam, namun aku hanya membalasnya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Pelajaran pertama, jangan pernah mengganggu rumah tangga wanita yang tahu cara menggunakan otaknya. Ucapku pelan saat ia melewatiku, sebuah kalimat yang membuatnya tertunduk malu di hadapan semua rekan kerjanya. Setelah urusan dengan Bram selesai, aku akhirnya bertemu dengan Mas Reno di taman kecil dekat kantornya, tempat kami dulu sering menghabiskan waktu saat masih berkencan. Ia tampak sangat kaget melihatku ada di sana, apalagi setelah mendengar apa yang baru saja kulakukan terhadap Bram untuk melindunginya. Naila, aku tidak tahu harus berkata apa, kamu benar-benar luar biasa,
ujarnya dengan nada yang penuh kekaguman sekaligus rasa malu yang masih tersisa. Aku menatapnya dalam-dalam, menyadari bahwa meski ia telah melakukan kesalahan besar dengan berbohong, ia tetaplah pria yang aku cintai dan pria yang telah aku selamatkan karirnya hari ini. Kami duduk berdampingan di bangku taman, membiarkan angin sepau-sepau memainkan ujung hijabku dan mendinginkan suasana hati kami yang telah lama memanas. Aku menjelaskan padanya bahwa pembalasanku terhadap Bram adalah bentuk perlindunganku terhadap kita, bukan berarti luka di hatiku sudah sembuh secara instan. Aku memberitahunya bahwa Maya telah meninggal dunia dengan tenang di fasilitas perawatan kemarin sore, dan ia sempat menitipkan pesan terakhir untukku agar aku menjaga Reno baik-baik. Mendengar hal itu, Reno kembali menangis, kali ini bukan karena takut kehilanganku, melainkan karena rasa lega dan syukur atas pengampunan yang ia rasakan. Aku memberimu kesempatan kedua, Reno, tapi dengan syarat yang sangat ketat dan transparansi total mulai hari ini, ucapku dengan tegas namun penuh kasih. Aku memutuskan untuk tidak menghancurkan pernikahan ini hanya karena satu kesalahan komunikasi dan satu jebakan musuh, karena aku percaya pada kekuatan pengampunan. Pernikahan kami akan melalui fase rehabilitasi, di mana kami akan mengikuti konseling dan belajar untuk lebih terbuka satu sama lain mengenai masalah apapun, sekecil apapun itu. Reno menggenggam tanganku dengan erat, menjanjikan dengan seluruh jiwanya bahwa ia tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun dariku sampai napas terakhirnya. Aku menyadari bahwa kecantikan dan tubuh body goals yang aku miliki hanyalah sampul, sedangkan kekuatan sejatiku ada pada ketenangan dan kecerdasan dalam menghadapi badai kehidupan. Pengalaman di Hotel Grand Melati dan Kamar 909 telah mengubahku dari seorang istri yang naif menjadi seorang wanita yang bijaksana dan penuh strategi. Aku tidak lagi takut pada pengkhianatan, karena aku tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghadapinya dan keluar sebagai pemenang yang bermartabat. Rumah tangga kami kini terasa lebih kokoh, seperti emas yang telah dimurnikan melalui api yang sangat panas, hingga menyisakan kemurnian yang sejati. Malam itu, kami kembali ke rumah kami, menyalakan semua lampu dan menghapus aura kesedihan yang sempat bersemayam selama beberapa waktu terakhir. Aku menyiapkan makan malam yang spesial, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tertawa kembali sambil membahas hal-hal ringan yang membahagiakan. Tidak ada lagi aroma parfum lili yang menghantui, yang ada hanyalah wangi masakan rumah dan kehangatan cinta yang sempat meredup namun kini menyala lebih terang. Mas Reno terlihat jauh lebih tenang, seolah beban berat yang ia pikul selama berbulan-bulan telah terangkat sepenuhnya dari pundaknya. Aku berdiri di depan cermin sebelum tidur, melihat pantulan diriku yang tetap manis dan imut, namun dengan binar mata yang jauh lebih bercahaya dan penuh percaya diri. Aku adalah Naila, seorang istri yang berhasil melewati ujian perselingkuhan yang ternyata adalah ujian kemanusiaan dan konspirasi jahat. Dengan senyum puas, aku mematikan lampu kamar, siap menyongsong hari esok dengan semangat baru dan cinta yang lebih dewasa. Kisahku di hotel itu mungkin berawal dengan air mata dan amarah, namun ia berakhir dengan kemenangan yang elegan dan rumah tangga yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.